Saat mendengar kata-kata Qin Yichen, wajah banyak orang sedikit tertarik. Tidak ada yang bisa datang ke area spirit crystal ini. Hanya mereka yang tahu betapa mengerikannya taruhan yang diajukan oleh Qin Yichen. Warisan adalah salah satu dari keluarga hebat berusia 10.000 tahun, dan industri mereka di Dancheng benar-benar cukup besar untuk membuat banyak orang terpana. HMPH, Junior, kamu pasti diam-diam berkolaborasi dengan orang-orang di pasar perdagangan. Jika tidak, terserah kamu. Bagaimana kamu bisa memilih spirit kristal bintang terbang seperti itu? Wajah Yao yang suram dan berair. Segera, ketika dia menepuk meja, dia berdiri dan menunjuk ke arah Qin Yichen yang dimarahi. Yao Yang, bicaralah dengan bertanggung jawab. Aku bersumpah di sini, dan pilihannya untuk terbang bintang spirit kristal tidak ada hubungannya dengan kita. Mendengar omong kosong Yao Yao, raut wajah Yao Song juga muram. Tapi dia juga tidak mau menjatuhkan lidah, dia hanya bersumpah. Ketika semua orang mendengar kata-kata Yao Song, semua orang tampak sedikit berubah. Faktanya, di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka juga ragu apakah Yao Song sengaja berkolusi dengan Qin Yichen dan baru kemudian menampilkan pertunjukan yang begitu bagus. Namun, ketika dia mendengar kata-katanya, keraguan ini juga hilang. Apa itu lagu Yao? Di antara 10 tetua agung dari klan narkoba, prestisnya tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi. Dalam kapasitasnya, bagaimana mungkin berkolusi dengan seorang junior dan melakukan hal yang mengkhianati rakyatnya sendiri? Yao Yang, kamu sengaja memprovokasi orang tua itu, kan? Di bawah tatapan garis pandang, Yao Song berjalan perlahan menuju Yao Yang. Ladang gas yang menakutkan langsung menutupi Yao Song. Bagaimanapun, dia adalah notaris dari kontrak perjudian ini. Sikap Yao Yang memperjelas bahwa dia ingin bermain trik, dan bahkan lebih penuh kebencian. Dia juga menuangkan kotoran ke dirinya sendiri. Jika dia dibiarkan terus seperti ini, kontrak perjudian ini mungkin akan digosipkan oleh beberapa orang yang berkepentingan. Yao Yang tidak berani merasakan jenis aura yang cukup untuk menekan dirinya dengan mudah. Tubuh Yao Yang sedikit bergidik. Di bawah omelannya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Apakah Anda keberatan dengan hasil akhir dari taruhan ini? Yao Song dengan dingin mendengus, bertanya. Setelah mendengar ini, nada suara Yao Yang sedikit stagnan. Tetapi hasil pilihan mereka dari Flying Star Spirit Crystal sudah sangat jelas. Meskipun ia menghasilkan 2 spesies roh mutan dan batu hitam 5 warna, ini tidak sebanding dengan Qin Yichen. 3 kristal roh meteor, bernilai kurang dari 3, mengusir 2 basal 2 warna dan roh mutan. Nilai-nilai ini, bahkan master paling spiritual dari Peak, tidak berani menjamin bahwa mereka dapat melakukan langkah ini. Hasil akhir antara keduanya tidak diragukan lagi adalah nilai yang lebih tinggi dari Qin Yichen. Melihat kulit Yao Yang yang sangat suram, wajah para penonton juga terlihat lucu. Meskipun saya gagal melihat kekalahan Pharmacope, sangat menarik juga untuk bisa melihat keluarga Patriark, salah satu dari 10 keluarga besar Pharmacope. Yao Song, jangan terlalu agresif. Dan saat pusat obat hampir mengangguk secara default, suara muram tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, alis Yao Song sedikit mengernyit. Bidang udara yang tertekan juga dibuka oleh offset yang tak terlihat. Dan kerumunan penonton juga sedikit mengangkat alis, dan berani memanggil nama Yao Song. Jarang terjadi di seluruh kota dan... Ayo, saya khawatir itu setidaknya satu tetua dari keluarga Yao. Benar saja, di bawah tatapan garis pandang, dari luar area spirit crystal, Yao Jing datang perlahan. Ayah. Melihat Yao Ji, Yao Yang akhirnya menghela nafas lega, dan dia segera berjalan. Gulungan. Namun, di hadapan teriakannya, kesunyian narkoba diteriakkan dengan marah. Detik berikutnya, jika pusat obat mengalami cedera serius, ia akan mundur beberapa langkah, dan darah akan keluar dari sudut telinganya. Melihat pemandangan ini, mata semua orang sedikit membeku. Tampaknya kontrak perjudian ini tidak akan berakhir dengan mudah. Yao Ji, apakah kamu mencoba menipu? Yao Song mendengus dingin, dan wajahnya sedikit tidak senang. Song Elder, bukankah itu sedikit tidak nyaman? Bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk mempertaruhkan harta keluarga kami. Apalagi anak tidak berbakti ini yang telah dihapuskan sebagai kepala keluarga. Yao Jing sedikit menggelengkan kepalanya, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, ada desahan kemarahan di aula. Siapapun dapat melihat bahwa Yao Ji adalah tanda yang jelas bahwa dia tidak ingin memenuhi kontrak perjudiannya. Namun, semua orang bisa memahami ini. Lagi pula, harta keluarga mereka di Dancheng adalah kekayaan yang tak terhitung. Untuk melindungi ini, Yao Jing bisa melakukan segalanya. Bahkan aku tidak tahu tentang pemecatan Yao Yang atas patriark keluarganya. Yao Ji, kamu juga seorang penatua. Alasan ini terlalu dibuat-buat, kan? Yao Song mendengus dingin, berkata tidak puas. Yah, keburukan keluarga tidak bisa digosipkan. Ini salahku bahwa aku tidak terburu-buru untuk memberitahumu tentang hal itu. Saya juga tidak menyangka putra yang tidak berbakti ini memiliki keberanian seperti itu, dan berani mengandalkan ketenarannya. Yao Ji menggelengkan kepalanya,
berkata dengan sedih. Namun, mana yang tidak terkenal di sini? Alasan yang tidak masuk akal untuk Yao Ji hanyalah kemunafikan di mata mereka. Namun, meski dia tahu bahwa Yao Ji sengaja membuat alasan, Yao Song tidak bisa memaksanya untuk menyerahkan harta keluarganya. Lagi pula, itu juga salah satu dari 10 tetua agung dari keluarga obat bius. Hehe, apakah anak ini mengalahkan anakku yang tidak berbakti? Bukankah itu bagus? Yao Ji terkekeh, tidak pernah menyebutkan judi, dan memandang ke arah Qin Yichen. Tetapi jauh di dalam matanya, ada kilatan cahaya dingin. Melihat pemandangan ini, banyak orang menggelengkan kepala dengan senyum pahit dan menatap Qin Yichen dengan simpati. Jelas, Yao Ji memikirkannya. Saya khawatir itu bukan hal yang baik untuk diingat oleh salah satu dari 10 tetua agung. Anjing tua, apakah kamu ingin mencobanya? Namun, di jalur mata yang tercengang, Qin Yichen maju 2 langkah. Suara penuh ejekan juga keluar dari mulutnya. Mendengar gelarnya, kulit banyak orang tiba-tiba berubah. 10 tetua agung dari klan narkoba, mana yang tidak terlalu bermartabat dan dicari oleh banyak ras? Memanggil salah satu dari 10 tetua besar klan narkoba, anjing tua, di dunia ini, saya khawatir hanya ada anak sombong ini. Meskipun ia adalah juara konferensi farmakope, pada analisis terakhir, konferensi farmakope hanyalah acara akbar bagi generasi muda, yang hanya dapat menunjukkan bahwa Qin Yichen memiliki potensi yang tak terbatas. Namun, ada begitu banyak orang jenius di antara 10.000 keluarga, tetapi sangat sedikit yang bisa tumbuh dewasa. Oleh karena itu, sikap arogan Qin Yichen benar-benar membingungkan. Apakah dia sengaja mencari kematian? Ada banyak cara untuk menggunakan metode penatua obat untuk membunuhnya sepenuhnya sebelum ia tumbuh dewasa.